selamat datang di PNN Podcast Ngalor Ngidul. Ini adalah episode terakhir dari PNN dan di sini aku akan menceritakan kisah horor dari pengalaman pribadi aku maupun pengalaman teman-teman aku. Oke, di episode kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang pernah aku alamin. Waktu itu ada acara di kampus 2. Waktu itu aku ingat itu adalah acara ulang tahunnya bidik fotografi. Acaranya sampai tengah malam. Waktu itu aku lagi duduk di bawah pohon rindang menghadap ke aula dan gambarannya tuh lurus, terus di sininya tuh ada aulanya, ada jendelanya. Nah, aku belum pernah masuk ke aula itu, tapi waktu aku pernah ngobrol sama teman-teman aku tiba-tiba matanya fokus kepada satu titik ada di atas. Terus ternyata aku ngeliat ada yang itu aku nggak tahu pasti apa, entah itu hantu, entah itu hanya halusinasi aku saja. Yang jelas aku di situ ngelihat dan aku sempat shock. Di situ aku kaget dan teman aku ada namanya Galuh. Teman aku pun ikut kaget karena akunya kaget kayak, "Hah, kenapa nih?" Karena waktu itu aku shock banget pas ngelihat, langsung kayak, "Itu apa?" Aku bingung dong. Terus Galuh sampai yang bilang kayak, "Udah nggak usah, nggak apa-apa, jangan dilihat." Terus aku mau ceritain teman aku namanya Aura. Masih di kampus 2, teman aku lagi ke toilet. Pas dia lagi ngaca, tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Terus tiba-tiba nyala lagi. Nah, Aura nggak tahu tuh itu antara konsletnya listrik atau emang dijayulin sama yang kayak gitu, karena tidak memungkinkan kita hidup berdampingan dengan makhluk yang seperti itu. Nah, ngomongin soal makhluk halus, sebetulnya keluarga aku cukup sensitif dengan hal yang seperti itu. Contohnya ada satu momen waktu itu umi aku selalu menanyakan ke setiap orang yang ada di rumah kayak, "Ini bau kamper gak sih?" "Enggak kok." Terus nanyain ke ayah aku, "Ini nyium wangi kamper gak sih?" "Enggak." Terus nanyain ke adik aku, "Ini bau kamper gak sih?" "Enggak." Terus nanyain juga ke almarhumah nenek aku, "Nyium bau kamper gak sih?" "Enggak." Nah, di rumah itu yang nyium tuh cuman ibu aku. Gak lama setelah itu ternyata ayah aku ditelepon sama temennya. Ternyata temennya ayahku meninggal. Dan itu jadi sebuah pertanda gitu untuk keluarga aku bahwa kalau misalkan ada hal yang kayak gitu artinya ada yang meninggal. Karena waktu itu juga sempet umi aku guru. Terus waktu itu subuh-subuh aku diceritain sama umi aku, subuh-subuh beliau ngedengar kayak ada yang bilang, "Bunia." Umi aku dipanggilnya Bunia di sekolahnya. Subuh-subuh umi aku dipanggil Bunia. Terus umi aku ngebuka pintu dong, terus gak ada siapa-siapa. Umi aku pikir bahwa itu mungkin dari TV. Terus gak lama umi aku tidur lagi, masih ada yang manggil sambil ngetok. Udah kayak gitu, selang azan subuh umi aku kayak ya udah biasa aja sholat subuh, terus pergi ke sekolah ngajar dan lain-lain. Gak lama aku dichat sama ayah aku, sama abi aku tiba-tiba dichat, "Teh, ada di rumah gak? Kenapa?" kata aku. "Ini ada chat dari Bu Ane, katanya muridnya ada," aku inisial A, "muridnya angkatan sekian namanya A meninggal." Nah, mungkin itu adalah kode mungkin yang ngasih tahu ke umi aku bahwa anak itu tuh udah meninggal gitu, karena emang sakit gitu. Jadi mau ngasih tahu bahwasannya beliau udah nggak ada di dunia. Tapi sempet juga abi aku ditelepon sama temennya. Waktu itu temennya kesurupan. Abi aku juga suka kayak ngebantuin yang kesurupan gitu. Nah, waktu itu abi aku ditelepon sama temennya. Abis angkat telepon itu perkiraan jam 11 malam.
dan aku pun kaget tiba-tiba Umi dan Abi aku pergi tengah malam mau kemana gitu, aku bingung. Terus ternyata aku tanya lah abis dari mana, abis ngapain. Terus beliau ngasih tahu bahwasannya ada temen ayah aku yang lagi kesurupan. Jadi beliau tuh kesurupan, terus udah kesurupan berhenti, terus kesurupan lagi, terus berhenti lagi. Terus waktu abi aku lagi ngobatin temennya, lagi ngedoain, umi aku keluar dari ruangan itu ngeliat ke arah tangga. Terus yang umi aku temenin adalah mbak, tapi cuman setengah badan doang. Terus ngeliatin umi aku sambil ngetawain. Itu terserah kalian percaya nggak percaya. Kalau misalkan kalian percaya ya udah, kalau nggak percaya juga ya udah nggak apa-apa gitu, karena banyak gitu ya di dunia ini maksudnya yang nggak percaya dengan hal mistis seperti itu. Nah terus terakhir aku mau ceritain juga kisah horor teman aku. Waktu itu tuh teman aku lagi sekolah. Dia tuh emang anaknya suka banget menyendiri gitu, kayak lebih misterius gitu. Jujur emang dia anaknya misterius. Nah waktu itu zaman 2019, artinya aku kelas 9 SMP. Jadi sekolah aku tuh udah tutup dari jam 3 sore. Udah gak ada kegiatan apapun, maupun ekskul ataupun kegiatan belajar mengajar, itu pokoknya stop sampai jam 3. Temen aku kekeh mau stay di kampus sampai maghrib. Di sekolah sampai maghrib. Waktu itu temen aku di kelas sendirian. Datanglah dia membawa laptop. Dia sambil nonton, sambil nungguin jemputan. Tapi emang karena sendirian dianya, terus dia mainin laptop. Sebelah sini ada jendela, gak ada yang ngegedor. Kayak gitu. Dia sontak kaget awalnya tuh. Cuman dia mengabaikan aja. Terus udah kayak gitu dia lanjut ngerjain tugas kelompok. Dia kebetulan sekelompok sama aku. Dia lanjut ngerjain tugas. Gak lama ada yang ngetok lagi. Dia awalnya kayak jengkel gitu, kayak siapa sih yang ngerjain dia gitu, kayak apa sih usil banget, apa sih jahil banget nih orang. Dia masih positive thinking bahwa yang ngegedor-gedor itu adalah orang. Akhirnya dia beraniin diri tuh, dia bangkit, dia ke jendela terus ngeliatin kayak, woi siapa yang jahil. Akhirnya dia balik lagi ke tempat duduknya buat nyelesain tugas. Nah gak lama dari itu ada lagi yang ngetok lagi, makin keras. Dia sontak kaget, buru-buru dia langsung nutup laptop. Dia mau nyoba ngeliat ke belakang cuman gak berani. Akhirnya dia kayak udah cepet dia beres-beres tas. Akhirnya dia pas mau keluar dari pintu, tiba-tiba ada yang bilang, cepet-cepet banget Neng, mau kemana? Itu aku diceritain dari teman aku. Nah buat kalian yang punya kisah horor, boleh di-share ke kita. Siapa tahu kita akan mengadakan lagi podcast ataupun di channel lain mungkin. Atau kalian ada cerita-cerita horor, bisa langsung cerita di kolom komentar, nanti kita baca. Mungkin itu penutupan dari podcast terakhir dari podcast Ngalor Ngidul. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngikutin dari episode 1 sampai hari ini episode terakhir. Semoga kalian suka dengan podcast yang udah kita buat. Dan aku bakal ngucapin terima kasih banyak ke teman-teman dan juga kru-kru yang sudah membantu dalam podcast ini, sehingga podcast ini bisa berjalan dengan lancar. Oke deh, aku Nisrina Salsabila Zahidah selaku MC atau talent di podcast kali ini. Aku ucapkan selamat tinggal guys. Thank you for watching.